Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Alfianur NIM 124190031 ingin menjawab tugas dari Pak Riza, yaitu statistika bisnis untuk pertemuan keempat. Peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase. Dalam buku IN 2002, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas kemunculan suatu peristiwa atau kejadian biasa disingkat dengan huruf P. Karena probabilitas, makanya disingkat huruf P dan dinyatakan proporsional atau proporsi. Ilustrasi. Andai pelemparan satu uang logam dilakukan, maka P muncul di sisi muka gambar dan angka adalah sama, yakni setengah. Karena kemungkinannya 2, jadi kemungkinannya bisa muncul muka gambar atau angka 1, jadi setengah. Jadi 50%. Jika dadu yang dilempar, maka probabilitas atau peluang A muncul dadu dengan sisi titik 2, maka P adalah 1/6 atau 0,1667 atau 16,67%. Kenapa 1/6? Karena 6 itu mewakili kardinalitasnya. Kardinalitas universal. Seluruh isi dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena yang diincar cuma titik 2, kan dalam satu kali lemparan hanya mungkin mengeluarkan 1 kali, jadi 1/6. Perumusan probabilitas. Bila kejadian E terjadi dalam M, cara dari seluruh N kardinalitasnya, cara yang mungkin terjadi di mana masing-masing N, cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E adalah probabilitas E sama dengan M/N. Contoh, hitung probabilitas memperoleh kartu hati. Bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap, jumlah kartu yang lengkap adalah 52. Dan jumlah kartu hati dalam satu deck tersebut 13, mulai dari As, 2, 3, 4, sampai 10, J, Q, dan K. Misal E adalah kejadian munculnya kartu hati, maka probabilitas E adalah M/N. Jadi seluruh kemungkinannya adalah M, dan N adalah seluruh isi dari kartu tersebut, yaitu 52. Jadi 13/52. Unsur-unsur probabilitas yaitu ruang sampel dan peristiwa. Definisinya adalah eksperimen, prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu yang dapat diulang-ulang, dan setelah prosedur itu selesai dapat diamati berbagai hasil. Ruang sampel, himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Titik sampel, elemen dari ruang sampel. Peristiwa, himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel ada 2, yaitu ruang sampel diskret, yaitu banyak elemen yang terhingga, dan ruang sampel kontinum, membuat bilangan-bilangan dalam suatu interval. Contoh ruang sampel diskret adalah eksperimennya pelemparan sebuah dadu. Ya, jadi hasilnya mata dadu yang tampak di atas. Ruang sampelnya adalah mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peristiwanya permisalan A adalah titik ganjil yang muncul, yaitu 1, 3, 5, dan B, titik genap yang muncul adalah 2, 4, 6. Eksperimen yang kedua adalah pelemparan 2 kali mata uang logam. Ya, hasilnya ada 2, yaitu muka atau belakang pada pelemparan pertama dan kedua. Ruang sampelnya adalah muka belakang muka, dan belakang. Peristiwanya misalkan A adalah kedua hasil sama, muka atau belakang, atau B paling sedikit 1 muka. Jadi isinya, indeksnya adalah datanya adalah muka belakang muka. Eksperimen yang lain adalah pemilihan satu mahasiswa secara random dicatat IPK-nya. Hasilnya adalah bilangan real antara 0 dan 4, karena maksimal IPK adalah 4 dan paling minimal adalah 0. Ruang sampelnya adalah keseluruhan X anggota R, 0 kurang dari X, 0 X kurang dari 0,
atau 4 kurang dari X kurang dari 4. Peristiwanya adalah permisalan A IPK di atas 3, 3X di atas 3 atau X di bawah 4. 4 di bawah X lebih dari 3. Dan B adalah IPK di bawah 2. X kurang dari 2, X lebih dari 0. Beberapa peristiwa anjen atau gabungan. A. Anjen gabungan B adalah himpunan semua elemen yang di dalam A atau di dalam B. Interaksi. A irisan B adalah himpunan semua elemen yang di dalam A dan di dalam B. Biasanya kalau di diagram Venn itu yang di tengah-tengah. Irisan atau potongan. Dan komplement adalah himpunan semua elemen di luar A. Jadi kalau di luar A, jadi A komplement. Biasanya lambangnya AC kalau komplement A. A pangkat C. Contohnya, 1 jika sebuah dadu dilemparkan misalkan A berisi 135 dan B isinya 1 dan C berisi 246, maka dapat disimpulkan adalah A 246 sama dengan C. A gabungan B adalah 135 sama dengan A. A irisan B sama dengan 1 yang sama juga dengan B. A irisan C 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan S yang yaitu keseluruhan. A irisan C yaitu himpunan kosong. B gabungan C adalah 1, 2, 4, 6. B 2, 3, 4, 5, 6 dan B irisan A adalah 3 dan 5. 2. Jika X menunjukkan IPK seorang mahasiswa dan misalkan A adalah X kurang dari 4 lebih dari 3 dan B X kurang dari 2 lebih dari 0 dan C X kurang dari 3 dan lebih dari 1,5, maka dapat disimpulkan A gabungan B gabungan C adalah X kurang dari 4 dan X kurang dari 4 dan lebih dari 0, yaitu keseluruhan data. Dan B A irisan B adalah himpunan kosong. C A dan A gabungan C adalah X kurang dari 4 lebih dari 1,5. D A irisan C adalah himpunan kosong. B irisan C adalah X kurang dari 2 lebih dari 1,5 dan F B gabungan C adalah X kurang dari 3 lebih dari 0. G A X kurang dari sama dengan 3, 0 lebih dari 0 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0, sama dengan B gabungan C. Probabilitas suatu peristiwa probabilitas A adalah kardinalitas A dibagi kardinalitas keseluruhan, yaitu A kurang dari 1, 0 kurang dari P. N kardinalitas A banyak elemen dalam peristiwa A. Kardinalitas S banyak elemen dalam sampel. Probabilitas A sama dengan 0 tidak mungkin terjadi. Probabilitas A sama dengan 1 pasti terjadi. Probabilitas keseluruhan sama dengan 1 dan probabilitas himpunan kosong adalah 0. Hukum-hukum peluang. Probabilitas A komplement adalah 1 dikurang probabilitas A. 2. Jika A dan B saling asing, A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. 3. Jika A dan B tidak saling asing atau A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, maka
probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B kurang probabilitas A irisan B. Contoh nomor 1, jika A sama dengan kejadian hujan dan diramalkan probabilitas kejadian hujan tadi 90%, maka 0,9 maka peluang tidaknya adalah 90% atau 0,9. Maka peluang tidak hujan adalah probabilitas A komplement, yaitu 1 kurang probabilitas A kejadian hujan sama dengan 10% atau 0,1. 2. Eksperimen. Pelemparan 2 dadu. Ruang sampelnya yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan seterusnya sampai 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Koordinatas S atau keseluruhan yaitu 6 pangkat 2. Jadi ruang sampel dalam satu dadu dipangkatkan pelemparannya yaitu 2 jadi 36. A. Peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11. A. Jumlah dadu 7. Yaitu kemungkinannya 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Jadi koordinatas jumlah dadu 7 adalah 6. Probabilitas jumlah dadu 7 yaitu 6 per koordinatas keseluruhan yaitu 36. Jadi 6 per 36. Bisa disederhanakan lagi jadi 1 per 6. B. Jumlah dadu 11. Kemungkinannya yaitu 5,6 dan 6,5. Koordinatas B adalah 2. Jadi kemungkinan atau probabilitas B adalah 2 per 36. A dan B saling asing, maka probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B, yaitu 8 per 36. B. Peluang jumlah dadu paling sedikit 5. A. Dimisalkan jumlah dadu paling sedikit 5. Komplemen A jumlah dadu paling banyak 4, yaitu isinya 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, dan 3,1. Koordinatas atau banyaknya komplemen A adalah 6. Maka probabilitas komplemen A adalah 6 per 36. Probabilitas A sama dengan 1 kurang probabilitas komplemen A, yaitu 1 kurang 6 per 36 yaitu 30 per 36. Sebuah kartu diambil secara random dari deck kartu bridge. Koordinatas keseluruhannya adalah 52. A. Kartu yang terambil adalah hati. Koordinatas A adalah 13. Probabilitas A 13 per 2 sama dengan 1/4. B. Kartu yang terambil adalah berlian. Koordinatas B adalah 13. Probabilitas B adalah 13 per 2, 1/4. C. Kartu yang terambil adalah As. Koordinatas C sama dengan 4. Probabilitas C 4 per 52 yaitu 1 per 13. A dan B saling asing, maka P irisan B sama dengan probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B, yaitu 1/4 tambah 1/4 yaitu 2/4. Dan B, A, dan C tidak saling asing, maka P irisan C sama dengan P probabilitas A tambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan C. Sama dengan 13 per 52 plus 4 per 52 kurang 1 per 52 sama dengan 16 per 52. Probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A, B, C, D, atau E adalah masing-masing 0,17, 0,26, 0,40, 0,11, dan 0,06. A. Probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A atau B. Probabilitas A irisan A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B, yaitu 0,17 plus 0,26 sama dengan 0,43. Dan B. Probabilitas bahwa seorang mahasiswa tidak mendapat nilai E adalah komplemennya, yaitu 1 kurang PE sama dengan 1, 0,6 yaitu 0,94.
Probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A, B, C, D, atau E adalah masing-masing 0,17, 0,17, 0,026, 0,40, 0,11, 0,06. A. Probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A atau B, yaitu A. Probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B, yaitu 0,43. B. Probabilitas bahwa seorang mahasiswa tidak akan mendapatkan nilai E, yaitu E komplement, yaitu 1 kurang P probabilitas E sama dengan 1 kurang 0,06 sama dengan 0,94. Tabel di bawah ini menyajikan data gaji bulanan dan unsur karyawan suatu perusahaan. Bisa dilihat dari data di atas. Hitunglah probabilitas bahwa seorang karyawan yang dipilih secara random dari perusahaan itu. Jadi A, usia yang kurang dari 31, atau gaji yang lebih dari 1 juta adalah P, A1, probabilitas A1 digabungan dengan B3 sama dengan probabilitas A1 tambah probabilitas B3 dikurangi P probabilitas A1 irisan B3 sama dengan 59 per 180 tambah 50 per 180 dikurangi 12 per 180. Itu adalah jumlah karyawannya ya, 180. Dan B, usia kurang dari 50 tahun dan bergaji antara 500.000 sampai 1 juta. Yang bagan yang 500.000 kurang 1 juta itu yang B2 ya. Jadi probabilitas A3 irisan B2 sama dengan 14 per 180. Analisis dalam kombinatorik dalam probabilitas. 1. Kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Bisa dilihat dari rumusnya. Permutasi, memperhatikan urutan. Bisa dilihat dari rumusnya. Contoh password. Sistem komputer panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? A. Jika karakter boleh sama. B. Jika karakter tidak boleh ada yang sama. Jawabannya adalah banyak huruf atau keseluruhan. Data adalah A sampai Z yaitu 26. Banyak angka 0 sampai 9 yaitu 10. Jadi banyak karakter adalah 36. A. Jika karakter boleh sama maka banyak password yang dibuat adalah 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 yaitu 36 pangkat 6. B. Jika karakter tidak boleh ada yang sama, permutasi banyak password adalah 36 kali 35 kali 34 kali 33 kali 32 kali 31 atau seperti rumus yang di bawah. Dari 8 bit atau setara dengan 1 byte yang dibangkitkan secara acak, berapa peluang bahwa byte tersebut tidak dimulai dengan 11? Jawabannya adalah A. Kejadian byte permisalnya A adalah kejadian byte dimulai dengan 11. Komplement A adalah komplement A atau yang selain A kejadian byte tidak dimulai dengan 11. Kardinalitas A yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64 dan kardinalitas keseluruhan yaitu 2 pangkat 8 yaitu 256. Maka probabilitas A adalah kardinalitas A per kardinalitas keseluruhan yaitu 64 per 256 sama dengan 1 per 4. Maka probabilitas komplement A adalah 1 kurang probabilitas A yaitu 1 kurang per 4 seperempat yaitu 3 per 4 sama dengan 152 per 256. Dari 12 orang pelamar kerja, 5 dari TK, 4 dari IF, 3 dari TI, jika 2 orang yang akan diterima, jika hanya 2 orang yang akan diterima, hitung probabilitas bahwa yang diterima. A. 1 IF, 1 TI, B. 2-duanya IF, C. Tidak ada IF. Jawabannya adalah kardinalitas keseluruhannya itu 12, 2. Sama dengan 11 kali 12 per 2, yaitu 66. A. 1 IF, 1 TI. Jadi rumusnya adalah 5, 0, 4, 1, 3, 1 sama dengan 12. P. Probabilitasnya adalah 12 per 6, 2 IF. Kardinalitasnya adalah 5, 0, 4, 2, 3, 0.
3 kali 4 6 per 2. 3 kali 4 12 per 2 6. Bagi 2 6. Jadi probabilitasnya adalah 6 per 66. Kalau tidak ada IF sama dengan 2 dari kemungkinan hasilnya adalah 2 TK teknik kimia 0 TI orientasinya adalah 5 2 3 0 itu sama dengan 10. 1 TK 1 TI koordinatasinya 5 1 3 1 sama dengan 15. 0 TK 2 TI sama dengan koordinatasinya 5 0 3 2 sama dengan 3. Jadi probabilitas keseluruhannya itu 28 per 66. Bayes teorema. Teorema Bayes yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian dapat diperluas untuk kejadian n buah atau koordinatas buah sebanyak n buah. Rumus B irisan A adalah B sama dengan B irisan A tambah B irisan komplement A, sehingga probabilitas B sama dengan probabilitas B irisan A tambah probabilitas B irisan komplement A. Probabilitas A kali probabilitas B garis A plus P komplement A kali P B baris A komplement. Probabilitas A garis B sama dengan P baris P B probabilitas B irisan A per probabilitas B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B garis A sama dengan probabilitas B, atau seperti rumus di bawah. P A irisan B, P probabilitas A kali probabilitas B garis A per P probabilitas A kali probabilitas B garis A tambah probabilitas komplement A kali probabilitas B garis komplement A. Contoh, suatu daerah diketahui penduduk yang usianya di atas 20 tahun terdiri dari 60% perempuan yang 15%-nya tidak lulus SLTA dan 40% laki-laki yang 10% yang tidak lulus SLTA. Jika dipilih seorang warga di atas 20 tahun, maka A berapa peluang dia tidak lulus SLTA? B jika ternyata terpilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki? Diketahui probabilitas wanita adalah 60%, yaitu 0,6. Jadi probabilitas tidak wanita atau T komplement probabilitas komplement W sama dengan 15%, yaitu 0,15. Peluang pria yaitu 40%, yaitu 0,4. Peluang komplement P atau peluang T garis P atau peluang komplement pria yaitu 10% atau 0,10. Ralat itu bukannya komplement P, tapi yang T itu menandakan tidak lulus. Jadi A adalah peluang tidak lulus sama dengan probabilitas wanita kali probabilitas wanita yang tidak lulus tambah probabilitas pria kali probabilitas pria yang tidak lulus sama dengan 0,6 kali 0,15 tambah 0,4 kali 0,1, yaitu 0,09 plus 0,04 sama dengan 0,13. B. Probabilitas pria yang tidak lulus sama dengan probabilitas P kali probabilitas pria yang tidak lulus per probabilitas tidak lulus sama dengan 0,4 kali 0,1 per 0,13 sama dengan 0,04 per 0,13 sama dengan 4 per 13.